Bapak Ibu, ada satu nikmat dari Allah. Kalau kita ingin jujur mengatakan, banyak di antara kita yang lupa mensyukuri nikmat ini. Padahal termasuk nikmat ini adalah nikmat yang besar, Bapak Ibu. Magina mega tahu dena syukuruki ya famasena puangnya karena ketidakpahaman. Padahal sesungguhnya nikmat ini termasuk nikmat yang terbesar dari sekian banyaknya nikmat pemberian Allah kepada kita. Nikmat apa itu Bapak Ibu sekalian? Adalah nikmat ketika Allah takdirkan kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang besar. Mage wasangi famaselopo Pak. Dena waditama suruga umma nania wawa madioloy ye kodepa natama suruga sininna ummakna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kira-kira cenyaga pamaselopo yebu, kita umat yang terakhir, umurnya pendek, ibadahnya lemah, ngalani makutu nafatin rom onro fatin ron na umat na Muhammad namo macarama tahu biasa tomatinro, betul? Tapi karena kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelemahan-kelemahan yang kita miliki ini tidak menjadi faktor kita tidak masuk surga lebih awal. Alhamdulillah. Makanya saya katakan ini adalah nikmat yang besar. Dena wadita suruga ibu umat Nabi Adam. Dena wadita suruga umat Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, nabi-nabi yang terdahulu itu. Ye kode panatam suruga sini na umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kaum terdahulu memiliki usia yang panjang, yang notabene kesempatan mereka melakukan ibadah lama. Yaitu Nabi puluhan atau 70 tahun. Betul? Nabi Isa itu pernah menjumpai satu orang menangis, Ibu. Nabi Isa bertanya, "Wahai Ibu, kenapa engkau menangis?" "Saya menangis ya Rasulullah karena anak saya meninggal dalam usia muda." Makutana pengulut Nabi Isa, "Siagaro anata muasa mati malolo Ibu." Nasa 200 tahun. 200 tahun anaknya meninggal dunia, masih dikategorikan meninggal usia muda. Tergambar begitu lamanya, begitu panjangnya umur dan usia kaum terdahulu. Artinya kesempatan mereka melakukan kebaikan lama, Pak. Yeko ini 60 na 70 tahun Nabi ta likulli syai'in hasadun wa hasadu ummati baina 60 wa 70, 70 tahun. Kodasar umurna Nabi ta pendapat jumhur 63. Betul? 3 sahabat dekat Rasulullah pendapat jumhur 63 tahun meninggal dunia. Telu imam mazhab terkenal 63 tahun pendapat jumhur. Maka Nabi ta umurna umatku secara umum 60-70 tahun. Cede miliwang nyero. Kalau ada yang melewati 70 tahun sifatnya bonus dan hadiah dari Allah. Jadi hati-hati, tabi temu taku hati-hati. Engkau mana kue umur na 55 tahun, hati-hati. Ibu, sekiranya di sini ada yang ibu-ibu usianya umurnya sudah 55 tahun. Kalau dasar umur Rasulullah 63, sekarang posisi umur kita 55, berarti kita punya jatah sisa 8 tahun. Hati-hati. Apatah lagi kalau di sini ibu-ibu sudah ada yang usianya 60 tahun. Hati-hati. Umur Rasulullah 63, berarti jatah usia kita sisa 3 tahun. Apalagi kalau di sini ada orang tua kita yang usianya 62 tahun 11 bulan. Hati-hati. Si ulama nih selesai ulah 10 sedi selesai tahun ini.
dasar umur Rasulullah. Tapi bukan berarti kita yang masih muda ini, yang 30 tahun, 40 tahun, ajal masih lama mendatangi kita. Tidak ada jaminan. Karena sesungguhnya ketika kita berbicara ajal, Bapak Ibu, kematian ini tidak mencari orang tua, tidak mencari orang muda, tidak mencari orang sehat, tidak mencari orang sakit. Kematian hanya menjalankan haknya. Nigi na foto narapi acona mate. Artinya Bapak Ibu, kalau usia yang masih muda ini engkau lalena mati, apalagi ini tomatoai. Betul? Kalau yang sehat-sehat saja biasa mopang kai runtuk mate, apalagi ini tima fadie utuna, tima fadie lekana. Hati-hati. Akacoreme mani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau usia kita Pak sudah menghampiri 60 tahun atau sudah melebihi 63 tahun, kalau kita ini sudah sakit-sakitan, seharusnya tertib hidup kita ini semakin hari semakin dekat dengan tertib hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Rasulullah bawa dalam misi perjuangannya dalam mengembangkan Islam untuk memperkuat ukhuwatul Islamiyah, memperkuat ukhuwatul wataniyah, memperkuat ukhuwatul insaniyah atau basyariyah, lakukan semua itu. Ajak nasabari teman-teman lebihku hubungan kemanusiaan kita ini rusak. Ibu, oh ibu, tabe. Maka dari pengeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu seringnya malaikat Jibril mendatangi saya memperingatkan bagaimana berbuat baik kepada sesama manusia, terutama kepada tetangga dekat. Hampir saya merasa bahwa perkara ini adalah perkara yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Mapedece pada tak rupa tahu. Apa yang merusak tatanan silaturahim? Apa yang merusak ukhuwah kita di antara sesama Islam dan lain sebagainya? Pertama, karena banyak di antara kita ini tidak memahami hakikat persaudaraan sesungguhnya. Betul? Maka ini umat Muhammad kal jasadil wahid, bagaikan satu tubuh. Bapak Ibu, kita ini bagaikan satu tubuh. Bagian tubuh yang lain sakit, maka yang lainnya merasakan. Betul? Isi tak bawa mafadi Pak. Kadang-kadang kepala ikut sakit, kadang-kadang telinga ikut sakit, baka biasa ladek namo atit tak macu itu mafadi ye kona kena ki fadi isi. Artinya ketika seorang muslim mewujudkan ukhuwah yang mantap, orang lain merasa susah, minimal dia ada empati di dalamnya. Ketika orang lain menderita, minimal dia ada perasaan sedih atas penderitaan saudaranya. Ini yang dikehendaki, bukan sebaliknya. Tapi mega pula di Palawangatai melihat 99 kebaikan orang lain, kemudian satu kesalahannya. Kadang-kadang banyak di antara kita yang kita ungkit, yang kita angkat, yang kita bicarakan kekurangannya yang satu dan melupakan kelebihannya yang 99. Betul? Padahal makanya itu matata apa? Ye komita ko coki bolong. Ajak muitai rilalan na coki bolongnya ma bolong kepu manang. Nasabak si bolok bolon na coki bolongnya. Mesti engkau kutu mafute minimal isin nasi bawa kanukun na mafute. Artinya ketika kita melihat ada saudara kita yang sama sekali tidak ada kebaikannya menurut kita, tentukan dan pastikan engkau decen na yero tawe, namun icede, namun imabicu, barangkali belum sempat kita lihat saat itu. Tutup kekurangannya, tutup aibnya. Apa yang menjadi
sesuatu yang bisa membuat dia malu, tutup serapat-rapatnya. Itu namanya saudara, untuk merekatkan tatanan silaturahim dan ukhuwah di antara kita Bapak Ibu. Ibu, suatu saat Rasulullah sementara makan bersama sahabatnya, tiba-tiba saat itu ada sahabat yang buang angin. Sebenarnya tidak terlalu besar. Dalam bahasa Arab kentut kecil, bahasa Arabnya itu pusaun, mapesuh. Bahasa kamusnya kentut besar puratung. Maka dari oge mapre. Jadi bahasa Arab itu mapesuh, kentut kecil. Mapre, kentut besar. Jadi kadang-kadang bahasa Bugis ini ada dari bahasa Arab di bahasa Bugiskan. Waktu itu ibu, sahabat yang buang angin tanpa sengaja ini tidak terlalu besar, tapi ada sahabat yang mendengar. Dan Rasulullah melihat wajah-wajah sahabat ini seolah-olah mencari, siapa sih di antara kita yang buang angin tanpa sengaja? Kalau sahabat metu. Rasulullah tampil dengan akhlaknya yang mulia Pak, menutup rasa malu sahabatnya nih yang buang angin tanpa sengaja di tengah orang banyak. Maka akhlak Rasulullah bagaimana caranya Bu untuk menutup rasa malunya sahabat tadi? Langsung Rasulullah berceramah seketika, padahal saat itu tidak ada jadwal ceramahnya Rasulullah, hanya jadwal makan-makan. Magi boleh langsung ceramah nabita, nah pahang karakterna sahabatna nabita. Maka deko sahabatku wacaramang, maka tidak ada aktivitas lain, pasti dia fokus mendengarkan isi tausiah saya. Betul, sisanna macarama nabita, sininna sahabae hanya fokus memperhatikan isi tausiahnya Rasulullah dan lupa lagi memperhatikan siapa si sahabat yang buang angin tanpa sengaja. Dena na sapai na lupa ini sapa, maka dei garo sahabat wonna metu. Akhlak Rasulullah yang mulia. Ketika waktu salat tiba, marengarana bita, maka da angka sahabatku wonna metu, berarti wudunya batal. Betul? Maka dia tidak boleh salat kalau dia tidak berwudu kembali. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali mengeluarkan perintahnya. Menarik sekali isi perintah Rasulullah. Sininna sahabatku wonna manre asumana koyolo majenne napa masampajang aro dena karena bita yaro wonna sahabatku metu asu koyolo majenne napa masampajang. Tapi seluruh sahabat, tapi Rasulullah tidak mengatakan sahabatku yang merasa buang angin tanpa sengaja silakan berdiri berwudu kemudian sholat. Karena sekiranya yang hanya buang angin saja dianjurkan berdiri berwudu, maka nisam mana mopi sahabat maka do iko boleh ona metu. Kepintaran Rasulullah dan kemuliaan akhlaknya Pak, sejak kejadian itu sampai sekarang degaga sahabat misangi makada iga asanna yoro sahabat metue deto gaga se dito pandrita mengetahui siapa sih nama sahabat saat itu yang buang angin tanpa sengaja. Cuma kita baca dalam riwayat pernah terjadi, tapi tidak ada yang mengetahui persis siapa nama sahabat itu. Kenapa? Karena kepintaran Rasulullah menutup aib sahabatnya walaupun hanya perkara kecil. Persoalan ngetu bawa Pak nasobu nabita. Ibu, kira-kira apa kamu tahu kira? Ya, biasa ikon kata metu deh apa aja timakutan atau ikon metu. Ikon dewasa kasih itu materi ikon metu. Ikon deh gagal melo mengaku kadang-kadang apa sumpah tahu ini ciko sekocana ikon metu. Kira-kira aga deh cina kota saya makadalena metu menrek daleta kira-kira ibu. Degaga de cina cuma melo mi pakai sirisi taweri tengana to egae. Bahkan ada di antara kita ini onro kuras sarana kun raja majamanna ye kufuran ina fatan ro tawede pagaga melo mangaku
biasa na pakai lo si Bambantu siapa, la ilaha illallah. Ini bukan akhlak yang mulia, Pak. Coba kalau di antara kita nih Bapak Ibu menutup aib, menutup kekurangan saudara kita, sekiranya aib itu kalau kita bicarakan mampu membuat saudara kita ini malu, inilah yang akan memperekat ukhuwah di antara kita. Betul? Kadang-kadang aja nana ini mah beli bola melo si sobunga siri, suami dan istri saja tabe tada bangka, suami dan istri saja mega mau boleh di palawangan tapa, suami menceritakan kekurangan aibnya daripada pak istrinya, istri kadang-kadang rela menceritakan aib kekurangan daripada suaminya. Bahkan banyak ibu-ibu itu kita ketemukan membanding-bandingkan suaminya dengan suami orang lain. Kosengkang dekaga kupinran lemulat der nyawana na fodalak kene ko bapak na de memetoje wi temu fada lakain na bali bolai ita gare ballo na lakain na bali bolai na fajinne ulaw benena namo isin na benenang katulaw bola na di kulupuh kendaraan na di kukanjak ballo faje lakay na bali bolay aga to na je iko ifulakay mapula taw ni sionro de nang kamupitay ki nyamang la ilaha illallah mapula taw ni gare sionro de panang kanarasakan nyamang nawek kafitu ni memana la ilaha. Ibu matapa kira-kira kung kamakun re makadaw mapula to ni sionro de nang kaurasakan nyama we kafitu ni memana nyama ngaga ta sapa de kata manyamo tunaya kabuai roana Bapak Ibu dan saudaraku jemaah sekalian, artinya kita kembali kepada nasihat orang tua kita. Ye komita kita tahu asara pulona asara kekurangannya, satu kelebihannya, kebaikannya, maka lihat dan pandang kebaikannya yang satu, kekurangannya yang 99 itu tutup serapat-rapatnya. Sementara kita menilai diri kita yeko asara pulona asara kelebihatta deceta set di bawah kekurangatta, maka tutup kelebihan kita yang 99. Jangan melihat kebaikan kita yang satu, supaya kita ini tidak merasa baik dibandingkan orang lain, tidak merasa lebih dibandingkan orang lain. Nasaba upana engka boleh ripalawanget tak Bapak Ibu merasa lebih kaya, merasa lebih ganteng, lebih cantik, merasa lebih derajatnya tinggi dibandingkan orang lain. Ini yang dinamakan sombong, dan sifat kesombongan jauh daripada akhlak Rasulullah. Betul? Maka Nabi tak la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibri. Furadena tama suruga, jangankan masuk surga, mencium surga saja yang 500 tahun sebelum kita masuki seharusnya sudah tercium. Haram dicium bagi orang-orang yang memiliki kesombongan. Ibu, oh ibu, hati-hati. Ada orang sombong karena harta, betul? Ada orang sombong karena ilmu, ada orang sombong karena status sosial, ada orang sombong karena tampang. Nitai tapana 9,5 nilainya, nitai bodina 9,7. Dena fajati macami cedek macami si 2 jam macami sebelum joka botinge engkani lake na marako matajeng kotoy lo si tona ngoto engka spion na oto na lepas si macami tama otoy engka caming macami si kotoy narapi onrong acarai sebelum turun dari mobil macam misi, sebelum tama ke tempat acara
dua motor majijir furamana na pakai spion na macami. Tabe, kadang-kadang kalau banyak di antara kita yang merasa cantik, merasa ganteng Pak, biasanya tidak sembarang berteman. Betul? Ye konite bodina makanja, ye kong kama modele darong dena melo mewe si bawah. Musola solangnya nasa unruku. Manang kayak melo mewe si bawah. Ada orang sombong karena harta. Betul? Fura mali HP 20 juta. Samsung S21. Puah. Dena aja tikarau cede nafas. Dena melo pari kantong. Magai HP soli, nadegaga mitai. Padahal nindreng. Ya kalau joka tuh acara tapi dalaken na, Pak, loka joka botinge. HP baru tuh bawa, telepongi kawah. Iya kok telepongi ka, moni HP ku wakani, nita kak matu toegai, mah HP baru Ibu Aji. Padahal degaga pulsana. Ada orang sombong Pak karena ilmu, tabe. Kebetulan titelnya sarjana agama. Iya kong kamundangi ko apa botingange. Na degaga SAG na taroki na jemmu undangange. Furadena ujo kabotimo sojo. Engka SAG ko demoki. Muis semuanya SAG. 10-2. Tedon na tomotaku capu. De panagana na muitiku falututo. Gara-gara SAG. Angka sahabat na mobi tojo kana boting yang salaba ni yolo sibu mopa dalam hatinya ya lo melo si bawah tamatang SD mo sarjana kaya orang sombong karena ilmu. Betul? Tabe, apapun yang menyebabkan seseorang ini sombong, apa karena merasa wajahnya melebih dibandingkan orang lain, apakah karena ilmunya ataukah karena hartanya, jabatannya? Tabe, wallahi ye kodena toba furadena tamu suruga ya tu tahu. Ibu, oh ibu, iblis alaihi laknah. Abalongan apa kasihan nak? Pernah dijadikan imamnya para malaikat dalam surga, tapi karena merasa lebih, Allah perintahkan dia sujud di hadapan Adam. Semua para malaikat ini sujud. Papa sajadu illa iblis. Para malaikat sujud kecuali iblis. Kenapa iblis tidak mau sujud? Karena merasa lebih dibandingkan Adam. Adam tercipta dari tanah, saya tercipta daripada api. Unsur api lebih tinggi dibandingkan tanah. Sombong, sehingga dia tidak mau sujud. Apa yang terjadi Pak? Di dalam sorga iblis alaihi laknah, karena kesombongannya Allah usir dari sorga. Suruga nonro iblis natakabor ngamabangka ifassu pole suruga, apalagi idi saliwanna suruga tonroi napamelo ki mabangka kegocaran lo kita mesuruga ye kodena totoba. Ibu, oh ibu saya biasa mengatakan begini, iro biasa na fole abang kakeng matok kuatie wi sogi memakko mabalo memakko macam memakko atau usuki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Napa istighfar? Astaghfirullahalazim. Papa kolontok-lontok na setangi ya tuh. Ajak lalu tatu zurusi masola nyati boleh ki sifat riasengnya ataka borokeng mabelalat de pole ampena nabita. Satu, sering istighfar, kemudian berlindung kepada Allah melalui tauz agar Allah hindarkan kita daripada kesombongan. Yang kedua, sekali-kali farisa aleta mapamula capa ulu letuk capa aje Fadoki carepa. Betul? Kepala kita ada kotorannya, ketombe namanya. Di bawah kepala ibu ada mata. Mata tak angka carefana, tai mata sana. Capek nasangnya tobone, tai mata nasangnya tawajo. Belok kanan, kita ada telinga. Namoda culi tapa angka to carefana, tai da culi asana.
Lari lagi ke tengah, ada mulut. Di mulut kita ada gigi. Gigi pun kadang-kadang ada kotorannya. Betul? Di bawah mulut ibu ada leher. Leher kita ini biasa nondoi carepa. Rai asana. Belok kanan. Kalepata. Wadi jaji dega aga carepana, tapi baunna sifat jinnah. Betul? Lari lagi ke tengah pak. Engkau posita. Namo posita engkau to carepana. Tai posi asana. Yawana posi ibu aslina taye. Aslinya apa pak? Artinya apa? Mapamula capa ulu latu capa aje situngatongan na panoki tai panoki carepa idi tawe. Tidak layak dan tidak pantas manusia itu memiliki rasa sombong nasabak bagaikan kloset yang berjalan. Tapodang ibu ye kung kama tau mabangka anggota aju malah mabangka na kloset berjalan mo tuwe. Rasulullah pak, orang yang termulia. Begitu mulianya Rasulullah, secara fisik saja itu sudah berbeda dengan manusia secara umum, tapi tidak pernah sombong. At-tawadu. Bayangkan ibu, dia nagagacaw lebih nabita. Beda dengan manusia secara umum. Watak kalena nabita ibu, dia nang kana tapay lalo. Kira-kira ada tidak di antara kita yang tidak pernah dihinggapi lalat pak? Sipungan na watak kale nabita, dia nang kana tapay lalo. Masih rimi tahu lalo itapay watak kalena nabita. Nasaba niseng alabiran na nabita. Ia ini namogoro ingatan nakacuci itu lale. Keringatnya Rasulullah ibu, keringatnya Rasulullah harum. Ada tidak di antara kita yang suaminya keringatnya harum? Ada? Ibu? Oh ibu? Iko lesuki boleh? Ia kum mafusa ila kita ada piring talulu ibu sana. Napa timau mawangi? Ia ko dia macuka mawale. Ia ko dia mawale makepang. Betul? Nabi tak papura itikaf di musim panas. Rasulullah berkeringat. Ada sahabat yang melihat Rasulullah berkeringat, dia dekati Rasulullah, kemudian dia lap tubuhnya yang mulia dan dia cium, ternyata harum keringat Rasulullah dalam penciuman sahabat. Kencingnya Rasulullah ibu, begitu mulianya kencingnya Rasulullah itu dijadikan obat sakit perutnya para sahabat. Kencingnya Rasulullah pak dijadikan obat sakit perutnya para sahabat. Furat temena bita watuannya dapat terima temena akatana baja fi kone cau inabiangi na depana sempak mabiangi temena nabita bajana. Tiba-tiba beliau kedatangan tamu madekai perasaanna, dia melihat ada cairan tapaninu ngero deni sai makade temena boleh nabita. Berarti temena nabita dena pada temena rupa tau mabiasai dena masangi apa benenge temeta irwat tue napi simetere mapauni sengina. Betul? Tapi kencingnya Rasulullah pak sudah terminum oleh sahabat. Sahabat belum tahu kalau yang dia minum itu adalah air kencing Rasulullah. Ia maninisai makada teme boleh minum masapa meni nabita kenro temeku kue kenro temeku makadero sahabat Allah temeta pale wona heroinu esuruna lata dewi sangi makade teme wasalada iwe zamzam. Masya Allah, kencingnya Rasulullah terminum oleh sahabat. Perasaan sahabat seolah-olah meminum air zamzam. Makade nabita sabarako musukuru barakakna yaitu temeku tak bulu ni tamari watamu insyaallah dena akan nakofat di wetang selama-lamanya. Maka dari sahabat alhamdulillah nala deceng winut temeta biasa kemakar apa cocok meru cerita desa dinatama kalekuk maneng katime fabura fat di wetang maka dakak dena tama akalemu apa tememu muala dasar ibu. Oh ibu, ye kote meta ya lah dasar papet di wetang. Tapi ini kan kencingnya manusia yang bukan sembarang manusia, bahkan bukan sembarang nabi, Sayyidul Anbiya,
sedangkan kencingnya lebah pak cani ia tu cani temena wani ribicara hadis ia tu cani pak purana sinin nalasai syifa kulida madu kencingnya lebah Allah jadikan obatnya setiap penyakit kira-kira dia matan beda rajakna temena awalnya temena nabita mesti matan beda rajakna temena nabita. Kenapa kita tidak percaya kalau kencingnya saja Rasulullah dijadikan obat sakit perutnya para sahabat? Begitu mulianya Rasulullah ibu. Saya masih kecil dulu di Sumatera, saya ada guru dikirim dari guru KSK Asalia mengajar di iya. Saya masih ingat pak, guru saya selalu mengatakan onrodena nafada nabi tak tahu onro lebina nabi tak dibandingkan manusia secara umum ye komelo imakabian nabi tak mapalalo hajat dalam perjalanan musafir itu pohon berjalan dengan sendirinya melindungi auratnya Rasulullah. Jok karyale roh ngajui pak melindungi auratnya Rasulullah, dan ketika Rasulullah ingin buang hajat itu tanah terbelah dengan sendirinya dan Rasulullah menyelesaikan hajatnya. Maka biang ketika hajat Rasulullah terselesaikan maka tanah tertutup lagi dengan sendiri yaitu tertutup di tanah mesuri bau kemina bawangnya. Kesimpulan nagulta namo carefana nabita namo taina nabita mawang itu onro lebih nabita ibu karena kau mawang itu yang kita di mata walaki hadiah dia agak manusia secara umum namanya kotoran pasti bau betul ye ini pak jangan kata namo atu tak sama tak lumaran mimawi sangadi negara atu na botim parwe mawangi motu nasa lakain na ya ko botim paru na malolo matu bene na makade lakain na kentu ki sayang samana hamawangi tu na bene na awak namu matu mi bene na kato sayang na lakain na macio mate to itu bene na kecolongan nga sayang gara-gara atu bawa mak barutu sayange botim paru na malolo sisan na macuani bene na tako makabia nganging deni gaga sayang nalakay na biasa lada ni makadalakay matu si kwasu la ilaha illallah asu mo ni bawa faselena sayang to terlebih kong karena masih pengalatala kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pak secara fisik jauh lebih mulia dibandingkan fisik manusia secara umum tapi tidak pernah sombong. Apatah lagi dilah cundeke kasih melo ki mabangka wala wala quwwata illa billah. Rasulullah biasa duduk bersama orang kaya tapi dia masih iri situ dangat atau pedih. Nabi tak biasa si jokangan pejabae tapi dia masih iri si jokangan la cundeke dia jabatan beliau sama ratakan beliau duduk sama rata. Karena kenapa? Rasulullah paham yang membedakan kita sesungguhnya bukan wajah kita, bukan harta kita, tapi Allah hanya melihat hati kita. Siapa hati yang terselamatkan dari sifat kesombongan dan dari sifat-sifat yang Allah benci, maka itulah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahi biqalbin salim. Ingatlah di hari yang tidak ada keselamatan yaitu hari kiamat kecuali hati yang mendatangi Allah dalam keadaan selamat. Hati apa itu ibu? Hati yang jauh daripada sifat kesombongan, hati yang jauh daripada sifat dengki, iri, dan hati yang jauh daripada sifat lalai daripada kehidupannya. Makanya supaya kita terjauhkan dari sifat ini Bapak Ibu, amalkan sunnah Rasulullah, jaga persaudaraan, ukhuwah, tawakazjaki, asyama amata, asimasimasitta, tutup aib antara satu dengan yang lain. Kemudian walaupun kita berbeda budaya, berbeda bahasa, maka moto sejak dahulu Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika, tetap satu negara, negara Indonesia. Agama kita, agama Islam.
asal selengi dari manapun asalnya, maka itu adalah saudara kita. Wajib untuk saling silaturahim, saling menutup aib kekurangannya, saling mendoakan dan saling mengingatkan. Degaga asalama kengifunai, kecuali hanyalah orang yang tertib hidupnya semakin hari semakin dekat dengan tertib hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu, menarik kalau tertib hidup kita ini mencontoh tertib hidup baginda Rasulullah. Nikmat sekali Pak. Semua akan bernilai ibadah di sisi Allah. Kita tidur ibu, kita tidur, seharusnya tidur ini tidak mendatangkan pahala. Tapi kalau tertib tidur kita ini sebagaimana tertib tidur Rasulullah, maka berapa jam kita tidur, sekian jam malaikat mencatat, sama kalau kita melakukan ibadah. Dan tidak tanggung-tanggung. Orang tidur ini 20 tahun Pak, usianya habis dia gunakan untuk tidur. Kalau Allah takdirkan dia meninggal dunia 60 tahun, karena sepertiga 8 jam tiap hari kita tidur. Tidur siang, tidur malam. 8 jam tiap hari dia tidur. Tadinya tidak ada yang bisa dicatat para malaikat, tapi kalau dia isi tertib tidurnya dengan tertib tidur Rasulullah, maka tidurnya pun berpahala. Maka tinro maki apalang ibu, jangan tidur sebelum mengkhatamkan Al-Quran, jangan tidur sebelum menggembirakan muslim laki-laki dan perempuan dalam satu malam, jangan tidur sebelum kita mendapatkan pahala haji dan umrah dalam satu malam. Bagaimana caranya? Baca suratul Ikhlas 3 kali berturut-turut, maka kita diberikan pahala mengkhatamkan Al-Quran. Tafalamu suratul Ikhlas bu? Hafal? Ya kamu pada apa lagi boleh diganti kul huwallahu 3 kali. Sebelum mati rogi kita baca lalu, insyaallah nanti apalah buangin apalah kui ketemu aturannya salasuna juz'a 30 besok. Tertib membacanya pun diajarkan. Dikasih topu di ibu, telapak tangan kiri di bawah, telapak tangan kanan di atas. Dikasih topu di makaku. Dibaca suratul Ikhlas, dipakai aku. Berkata lu. Ditambah kul a'udzu birabbil falaki 1 kali, ditambah kul a'udzu birabbin nasi 1 kali. Nenapay sepung atau kita meludah dengan isyarat, mamicu kapang aja tamicu tongangi apa na tu micu rubata, meludah dengan isyarat tuh, tidak ada ludah yang keluar, kemudian kita sapukan ke seluruh anggota badan. Istilah hadisnya mandi ayat, dan Rasulullah selalu lakukan demikian. Menarik Pak, kalau tertib tidur kita sebagaimana ini yang diajarkan oleh Rasulullah seperti tadi, bukan hanya pahala mengkhatamkan Al-Quran yang Allah berikan, tapi najagaiki pong Allah Ta'ala pole risinin na agagama pejai agaganita gama taulu yarega agagadeni te mataulu. Jadi mantaji pasapu. Ada guru kita almarhum di Sengkang, namanya Guru Kiai Haji Abdul Ghani. Biasanya alumni As'adiyah itu pasti memahami ini Guru Kiai Haji Abdul Ghani. Manini tahu na mati ke dia napa aja timah peringarangi ko idi guru anak guruna. Ya kalau ko matin rona ajak lalu malu bacai Bismillahirrahmanirrahim we ke-20 sedih. Ibu, Bismillahirrahmanirrahim 21 kali sambil memijit ujung jari jemari tangan. Ipasai karami-karamina limata. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah. 10 karamena 5, 10 karamena aja we kesiaga nih 20. Yang 1 kali posita Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Maka di guru Allah akan jaga kita kalau kita lakukan semacam itu sebelum tidur dari semua kemasukan yang terbang-terbang, termasuk yang kerap diterbangkan orang-orang. Na jageki puange pole risinin na atamangang agaga lutu yare gana palutu tawi. Tapahan ibu,
Tabahang jin, menurut ilmu ruqyah, jin memasuki seseorang, termasuk cara masuknya itu dari ujung jari-jari tangan, kaki, pusar, menembus peredaran darah, mempengaruhi jiwa dan pikiran manusia. Maka dia tahu atama-tamang kesurupan. Makanya bentengi memang bismillah 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 bismillah. Saya cara makan ini beberapa Ramadan yang lalu di Wono. Ada masjid di situ Aswaja. Engkamu pak koro anak guruna guru taimal lavio. Mancaji mamu pikoro pak masjid Aswaja Pasa anak Wono. Saya cara makan ini ceramah. Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Akan afodang aero pangaji. Apa yang Ananda cara makan tadi saya dengar langsung dari guru taimal lavio. Saya cuma kurang ingat hingga sanero guru taro. Yang jelasnya masih imam tertua di masjid Aswaja di Wono. Weng kalinga langsung nasa guru taimal lavio mapala tukangnya tu. Maka dia sering-seringlah membaca bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Engkato Tuhan ritata aku sengkang guru taki Haji Abu Nawas Bintang. Engkato matuannya ya Sofa Ngaji Bintang Tuhan ditario tu. Nah pada tukangnya setiap kita mau berangkat Loki mengadakan perjalanan ibu, di samping bacaan-bacaan yang lain yang dianjurkan oleh Rasul kita baca sebelum bepergian, termasuk baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum kita meninggalkan rumah. Insyaallah memuare nafas salama ki Allah Ta'ala dari ajok kangeta sampai tujuan dan kita kembali ke tempat tinggal kita dengan selamat. Alhamdulillah, tidur berpahala. Begitu pula yang lainnya ibu. Apapun kegiatan kita, ke pasar, niat yang betul, tertib berjual beli yang betul sebagaimana sunnah Rasulullah, maka berapa jam kita ke pasar bernilai ibadah. Orang ke toko, niawa itu yang betul mencari nafkah yang halal, kemudian tertib jual beli yang betul, maka jual belinya bernilai ibadah. Tapi yang paling menarik ternyata namo asida peretapa idi toki lebinenge onro balona ro tarate na bitta asida pereta bawang idi toki lebinenge ye ko makanja bateta sida pe namo asida pereta pun bernilai ibadah. Cicangi sida pe tawe pasanganna ye ko makanja batena sida pe mapada apalana ko makarobai sedi onta. Set di ronde siwani pak, set di onta. Apalang 2 ronde siwani 2 onta. Apalan ye ko fito ronde siwani bahaya mangatabeneta karobaki. Yang penting tertibnya adabnya betul. Ajak talu melo doang. Minimal bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Kemudian tuma syahada asyhadu an la ilaha illallah. Napa ini makun reye ibu? Oh ibu ye kuma syahada ila kita sambungi masiga syahadatna wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Napa tabe maka dia Tuhan ditata si kanjak na ia rola salama idi makun reye patujui tarikan Tuhan ditata iya pak nigi tahu pak si depe na bismillah lakaya na syahada napa syahada na isambungi ko benena napa salah salama benena patujui iya ko totona monrodara benena irwania insyaallah mat tuju laleng anakna kode to na lo fero insyaallah. Apa mega tumatong biasa meta hera benak parema anak ajak mo herang ingarangi gere riol waktu na makabuay ye ko lakke de na talinga bene de gaga parengaran na sidepe pa non rodare bene ne ronya insyaallah parema anak. Makanya ini penting, tidak ada salahnya
kita ini tertib hidup kita, apapun yang kita lakukan ini selalu mencontoh bagaimana tertib hidup baginda Rasulullah, sehingga hati kita terjauhkan daripada sifat-sifat yang tidak baik, kemudian amalan kita menghantarkan kita mendapatkan keberkahan dunia, keberkahan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, barangkali demikian yang sempat saya sampaikan dalam acara maulid kita pada malam hari ini. Saya kasih amalan oleh-oleh Bapak Ibu. Doko-doko yana tabawa lesun. Ye kode gaga tatik kawon acara maku tawani lesun. Nigi baca wekatelu. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 3 kali sesudah sholat subuh, 3 kali sesudah sholat asar, maka insya Allah Allah akan hindarkan orang itu dari 4 penyakit. Dena kena stroke, dena kena lasa utah, dena kena lasa cola, dena kena lasa ujangan. Kalau dia jadikan wirid ini Pak, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 3 kali ba'da asar, 3 kali ba'da subuh, maka insya Allah keberkahan wirid ini Allah hindarkan kita dari 4 penyakit. Dena kena stroke, dena kena gila, dena kena buta, dena kena kusta lasa cola. Mamari mabarakah. Billahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.